Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mustafa Enda Kurniawan, merupakan CGP Angkatan 11 Kota Bogor. Pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Sebagai seorang pendidik, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangatlah penting. Dalam menjalankan peran ini, saya mengintegrasikan berbagai konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Konsep-konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola perilaku siswa, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Disiplin positif. Guru sebagai fasilitator pembelajaran harus mampu menerapkan disiplin positif dengan memberikan pilihan, membangun hubungan yang positif, dan menggunakan konsekuensi logis. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat alam dan zaman pada diri anak. Motivasi perilaku manusia. Guru perlu memahami bagaimana memotivasi siswa dengan baik. Alih-alih hanya mengandalkan hukuman, guru dapat menekankan sistem penghargaan yang efektif untuk mendorong perilaku positif. Konsep ini sejalan dengan visi guru penggerak yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi siswa. Posisi kontrol restitusi. Guru perlu menempatkan dirinya sebagai fasilitator dalam proses restitusi ketika terjadi kesalahan. Dengan demikian, siswa dapat belajar dari kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab yang diajarkan dalam pendidikan karakter. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan aktif dalam merumuskan dan menanamkan keyakinan bersama di sekolah atau kelas. Keyakinan ini akan menjadi landasan bagi semua anggota komunitas sekolah dalam berperilaku dan berinteraksi. Segitiga restitusi. Guru dapat menggunakan model segitiga restitusi sebagai kerangka kerja dalam menyelesaikan konflik atau masalah di kelas. Model ini membantu siswa untuk memahami dampak dari tindakan mereka, memperbaiki kesalahan, dan membuat komitmen untuk berubah. Dalam konteks filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, peran saya adalah sebagai penggerak yang menuntun siswa sesuai dengan kodrat mereka, dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang secara alami dalam lingkungan yang mendukung dan menghargai keunikan setiap individu. Sebagai guru penggerak, saya bertugas untuk menginspirasi dan memotivasi siswa serta rekan sejawat melalui teladan, membangun budaya belajar yang berkelanjutan, dan mendorong inovasi dalam pendidikan. Dengan mengimplementasikan nilai dan visi guru penggerak, saya yakin bahwa peran saya tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga membangun karakter dan jiwa siswa untuk menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, mandiri, serta memiliki semangat gotong royong dan cinta tanah air. Visi ini diwujudkan melalui usaha kolektif untuk menciptakan budaya sekolah yang positif, yang pada akhirnya akan mencetak generasi-generasi yang berkualitas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman. Pemahaman tentang konsep-konsep inti. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti telah memberikan wawasan baru dalam mendekati pendidikan secara lebih holistik dan manusiawi. Salah satu hal yang paling menarik dan di luar dugaan saya adalah betapa efektifnya penerapan segitiga restitusi dalam membimbing siswa untuk memahami dan memperbaiki kesalahan mereka, dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang cenderung menghukum. Ini mengubah perspektif saya bahwa pendekatan yang lebih empatik dan restoratif dapat lebih berdampak dalam membentuk perilaku siswa yang positif.
Perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah telah berubah secara signifikan. Saya lebih fokus pada membangun hubungan yang kuat dan positif dengan siswa, serta mendukung mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Saya juga semakin memahami pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan, mendorong partisipasi aktif, dan memberikan ruang bagi siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep inti. Pengalaman saya dalam menerapkan konsep-konsep inti ini cukup beragam. Misalnya, saya pernah menggunakan disiplin positif dalam situasi di mana seorang siswa mengalami kesulitan mengendalikan emosinya di kelas. Alih-alih memberikan hukuman, saya memilih untuk berdialog dengan siswa tersebut, memahami penyebab masalahnya, dan bersama-sama mencari solusi. Saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi ketika terjadi konflik antara dua siswa, dan pendekatan ini berhasil membantu mereka memahami dampak dari tindakan mereka dan memulihkan hubungan yang rusak. Perasaan terhadap pengalaman tersebut. Saya merasa pengalaman-pengalaman tersebut sangat memperkaya peran saya sebagai pendidik. Ada rasa kepuasan dan kebanggaan ketika melihat siswa berkembang secara positif, tidak hanya dalam hal akademis, tetapi juga dalam aspek karakter dan perilaku. Namun, ada juga tantangan dalam menerapkan konsep-konsep ini, terutama ketika harus mengubah kebiasaan lama yang lebih bersifat otoritatif. Hal-hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Saya merasa bahwa pendekatan disiplin positif dan segitiga restitusi telah berjalan dengan baik, terutama dalam menciptakan lingkungan kelas yang lebih kondusif dan harmonis. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal konsistensi penerapan, terutama dalam melibatkan semua guru dan staf sekolah untuk memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap budaya positif ini. Selain itu, penguatan pada pengembangan keyakinan kelas yang lebih eksplisit dan disepakati bersama oleh siswa dan guru juga menjadi area yang perlu diperhatikan. Posisi kontrol yang paling sering digunakan sebelum dan setelah mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol pemantau dalam berinteraksi dengan siswa, yang terkadang membuat saya merasa terjebak dalam pola relasi yang kurang fleksibel. Setelah memahami model ini, saya lebih sering menggunakan posisi manajer yang berfokus pada membangun hubungan dan mencari solusi bersama. Perbedaan yang saya rasakan adalah adanya peningkatan dalam kualitas interaksi dengan siswa yang lebih didasari oleh rasa saling menghargai dan memahami. Penerapan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum sepenuhnya menyadari konsep segitiga restitusi. Namun, dalam beberapa situasi, saya secara intuitif telah melakukan tahap pertama, yaitu stabilkan identitas dengan mendukung siswa untuk merasa aman dan dihargai sebelum membahas masalah yang dihadapi. Setelah belajar tentang segitiga restitusi, saya mulai lebih terstruktur dalam menerapkan semua tahapannya, termasuk meminta siswa untuk mengenali kesalahan mereka dan mencari cara untuk memperbaikinya. Hal-hal lain yang penting dalam menciptakan budaya positif. Selain konsep-konsep dalam modul ini, saya juga percaya bahwa penting untuk mempelajari strategi pengelolaan emosi dan stres, baik bagi guru maupun siswa. Pengelolaan emosi yang baik dapat mencegah konflik dan mendukung terciptanya suasana kelas yang positif. Selain itu, saya juga melihat pentingnya keterlibatan keluarga dan warga sekolah dalam mendukung budaya positif di sekolah, karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, saya merasa lebih siap dan percaya diri dalam menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya efektif secara akademis, tetapi juga mendukung perkembangan karakter dan kesejahteraan emosional siswa. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.